Selamat datang di petualangan paling ekstrim yang pernah ada. Saya adalah Dr. Kaibot, ilmuwan mikro yang akan membawa kalian menjelajahi misteri tubuh manusia. Hari ini, misi kita sangat berbahaya. Masuk ke dalam sistem pencernaan seorang remaja yang baru saja menelan tantangan keripik terpedas di dunia. Persiapkan diri kalian, karena suhu di dalam sini akan meningkat dengan sangat cepat. Mesin pengecil sudah siap, dan kita akan segera meluncur ke zona merah. Tepat saat gigitan pertama mendarat di lidah, kekacauan dimulai. Dr. Kibot harus bermanuver di antara potongan keripik raksasa yang berlumuran bubuk cabai merah membara. Efek kapsaisin mulai terasa, membakar saraf perasa dan mengirimkan sinyal bahaya ke otak. Lihatlah bagaimana partikel pedas ini berkilauan seperti lava kecil yang siap meledak. Kita harus segera turun ke kerongkongan sebelum lidah ini benar-benar terbakar habis oleh sensasi panasnya. Kita telah sampai di gerbang lambung, namun suasananya sangat berbeda dari biasanya. Dinding lambung yang biasanya berwarna merah muda tenang, kini tampak berdenyut kencang dan memerah. Udara di sini terasa berat dan penuh uap panas. Dr. Kibot mendeteksi peningkatan suhu yang drastis seiring dengan masuknya serpihan cabai tadi. Ini bukan sekedar pencernaan, ini adalah awal dari sebuah peperangan besar di dalam perut yang akan segera meletus. Gawat, asam lambung bereaksi berlebihan terhadap serangan kapsaisin. Cairan hijau yang biasanya membantu pencernaan kini berubah wujud menjadi monster api yang mengamuk. Monster ini mulai melompat-lompat, mencoba menghanguskan apa saja yang ada di dekatnya. Dr. Kibot harus mengaktifkan perisai pelindungnya agar tidak ikut mencair. Jika monster ini tidak segera ditenangkan, dinding lambung bisa terluka dan menyebabkan sensasi perih yang luar biasa bagi pemilik tubuh ini. Serangan tidak berhenti di situ. Molekul kapsaisin kini menghujam seperti meteor dari langit-langit lambung. Setiap ledakannya menciptakan gelombang panas yang membuat suasana semakin kacau. Dr. Kaibot mencoba memetakan kerusakan, namun radar menunjukkan bahwa serangan ini terjadi secara masif. Kapsaisin ini sangat bandel. Mereka tidak mau hancur begitu saja dan terus memicu reseptor nyeri untuk berteriak sekeras-kerasnya kepada sistem syaraf pusat. Lihat di sana, pasukan bakteri baik mulai muncul dari balik lipatan mukosa. Mereka mengenakan helm pelindung kecil dan membawa peralatan medis darurat. Meskipun mereka kalah ukuran, mereka berani mencoba menambal dinding lambung yang mulai teriritasi. Namun, kekuatan monster api terlalu besar bagi mereka. Para bakteri ini membutuhkan bantuan, atau mereka akan segera kelelahan menghadapi badai pedas yang tak kunjung reda ini. Saatnya Dr. Kaibot beraksi. Saya mengaktifkan meriam penyejuk nitrogen untuk membantu para bakteri. Tembakan ini bertujuan untuk menetralkan suhu ekstrim dan memberikan waktu bagi lambung untuk bernapas. Es mikro mulai menyelimuti area yang terbakar, menciptakan kontras yang indah antara api orange dan kristal biru. Namun, ini hanyalah solusi sementara. Kita membutuhkan bantuan eksternal dari pemilik tubuh untuk benar-benar mengakhiri peperangan ini. Kini kita berpindah ke saluran usus. Di sini, usus mulai berteriak dengan cara berkontraksi sangat cepat. Inilah yang kita sebut sebagai kram perut. Pergerakannya sangat liar, seperti wahana roller coaster yang lepas kendali. Sinyal darurat dikirim ke seluruh tubuh agar segera membuang penyusup pedas ini secepat mungkin. Dr. Kaibot harus berpegangan erat pada dinding usus agar tidak terlempar keluar dari jalur navigasinya yang sempit dan berliku. Tiba-tiba, bantuan datang dari atas. Banjir putih raksasa mengalir masuk ke dalam lambung. Ini adalah susu. Molekul kasein dalam susu bekerja seperti magnet, menangkap molekul kapsaisin yang nakal dan melucuti senjata panas mereka. Monster api mulai mengecil dan mendingin seketika. Ini adalah momen yang sangat melegakan. Dr. Kaibot akhirnya bisa mematikan perisai daruratnya, karena suasana di dalam perut mulai kembali stabil dan tenang. Peperangan berakhir. Sisa-sisa cabai telah dinetralkan dan pasukan bakteri baik mulai melakukan pembersihan total. Suhu kembali normal ke 37 derajat Celcius. Dr. Kaibot mengamati bagaimana dinding lambung mulai memperbaiki sel-selnya yang sempat stres. Meskipun pertempuran ini sangat hebat,
Tubuh manusia memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa jika kita memberinya bantuan yang tepat pada waktu yang tepat. Sungguh pemandangan yang menakjubkan untuk disaksikan. Nah, sebelum Dr. Caillebotte keluar dari sini, ada pelajaran penting untuk kalian. Makan pedas itu menyenangkan, tapi jangan berlebihan. Pastikan perutmu sudah terisi sedikit makanan sebelum makan pedas. Dan selalu siapkan susu atau yogurt di dekatmu. Susu jauh lebih efektif daripada air putih untuk memadamkan api kapsaisin. Sayangi lambungmu agar kalian tetap bisa menikmati makanan enak tanpa harus mengalami peperangan hebat, seperti yang baru saja kita lihat. Misi selesai. Saatnya Dr. Caillebotte kembali ke ukuran semula dan bersiap untuk petualangan berikutnya di bagian tubuh yang lain. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan mendebarkan ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan tombol like, dan tulis di kolom komentar apa makanan terpedas yang pernah kalian makan. Sampai jumpa di dalam mikroskop berikutnya. Tetap sehat dan tetap penasaran dengan keajaiban tubuh kita.